Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Disti Wayansari dengan NIM 41014214160 dari Rombel 3. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek yang kedua dasar-dasar matematika mengenai materi penarikan kesimpulan dan pembuktian. Pembuktian di sini saya akan menggunakan dua cara, yaitu pembuktian induksi dan pembuktian secara langsung. Yang pertama yaitu pembuktian langsung. Pembuktian langsung adalah pembuktian suatu kalimat atau sifat matematika tanpa mengubah susunan kalimat tersebut. Dengan pembuktian langsung, kesimpulan dapat dicapai dengan mengkombinasi pernyataan yang akan dibuktikan dengan logika matematika, aksioma-aksioma, definisi, dan teorema-teorema yang sudah ada. Contohnya, yang pertama, buktikan bahwa jika N bilangan ganjil, maka N pangkat 2 juga bilangan ganjil. Pembahasannya, jika P maka Q, di sini P kita misalkan N bilangan bulat ganjil, dan Q ini kita misalkan N pangkat 2 bilangan bulat ganjil. Maka N ganjil sama dengan 2K plus 1, K sama dengan bilangan bulat, dan N pangkat 2 ganjil ini kita masukkan juga 2K plus 1 pangkat 2, sama dengan kita uraikan menjadi 4K pangkat 2 ditambah 4K ditambah 1. Nah, kita singkat lagi, jadi 2 dalam kurung 2K pangkat 2 ditambah K. Ini kalau dikalikan juga nanti hasilnya 4K pangkat 2 ditambah 4K plus 1. Dan kita andaikan di dalam kurung ini sama dengan M, maka N pangkat 2 ditambah 2M ditambah 1 ini terbukti ganjil. Yang kedua yaitu pembuktian induksi. Pembuktian induksi adalah salah satu argumentasi deduktif untuk pembuktian suatu teorema atau pernyataan matematika yang pembicaraannya himpunan, bilangan bulat atau lebih khusus himpunan bilangan asli. Contohnya, pembuktian bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah sampai dengan 2N min 1 sama dengan N pangkat 2 selalu berlaku untuk setiap bilangan asli N. Jadi penyelesaiannya kita misalkan P dalam kurung N sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah sampai dengan ditambah 2N min 1 sama dengan N pangkat 2. Kita misalkan P ini 1, jadi 1 sama dengan 1 pangkat 2. Jelas bahwa P sama dengan 1 ini berlaku benar. Yang kedua yaitu diasumsikan. Asumsikan P dalam kurung K benar untuk suatu bilangan asli K lebih dari 1. Berarti semua N-nya ini kita ganti K. Berarti 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah sampai dengan 2K min 1 sama dengan K pangkat 2 benar. Jadi kita tunjukkan bahwa P dalam kurung K plus 1 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai dengan 2K min 1 ditambah 2K plus 1 min 1 sama dengan K plus 1 pangkat 2 ini benar. Berdasarkan bintang diperoleh 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah sampai dengan 2K min 1 ditambah 2. Kita masukkan K-nya ini tadi seperti K plus 1 min 1, dan yang di sini juga kita masukkan seperti yang di sini. Jadi kita kalikan, kali silang menjadi 2 dikali K, 2 dikali 1, jadi hasilnya 2K, jadi hasilnya K pangkat 2 ditambah 2K plus 1. Jadi terbukti bahwa P dalam kurung K plus 1 ini benar, sehingga berdasarkan induksi matematika dapat disimpulkan bahwa P dalam kurung N 1 tambah 3 ditambah 5 sampai dengan 2N min 1 sama dengan N pangkat 2 selalu berlaku benar untuk setiap bilangan asli. Yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Jadi dalam logika matematika ada 3 penarikan kesimpulan. Yang pertama modus ponens, ada modus tollens, dan ada silogisme. Yang pertama modus ponens. Modus ponens ini contohnya seperti berikut. Jika Budi rajin belajar, maka ia naik kelas. Kita simbolkan bahwa P, jika P maka Q, dan Budi rajin belajar, maka pernyataannya kita simbolkan menjadi P. Kesimpulannya yaitu Budi naik kelas. Jadi kesimpulannya yaitu Q. Yang kedua yaitu modus tollens. Modus tollens ini jika Budi rajin belajar, maka ia naik kelas. Kita simbolkan menjadi P maka Q. Budi, pernyataan yang kedua yaitu Budi tidak naik kelas, maka kita simbolkan menjadi negasi Q. Kesimpulannya yaitu Budi tidak rajin belajar. Seperti ini. Kesimpulannya yaitu negasi P.
Silogisme itu contohnya jika Budi rajin belajar, maka ia naik kelas. Dan kita simbolkan menjadi jika P maka Q. Dan pernyataan yang kedua, jika Budi naik kelas, maka ia berlibur kembali. Kita simbolkan menjadi jika Q maka R. Dan kesimpulannya, jika Budi rajin belajar, maka ia berlibur kembali. P maka S. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.